Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Miraset Sekuritas Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan mencoba kembali mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Selasa tanggal 10 Oktober 2023. Nah, seperti biasa, sebelum saya mereview saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini, saya akan mereview pergerakan IHSG pada perdagangan Senin hari ini. Dan kalau kita lihat IHSG ditutup di level 6.891 atau naik tipis 2,9 poin atau naik 0,04%, dan IHSG sepanjang sesi cenderung bergerak mix to lower ya. Karena kalau kita lihat di sini memang tadi pagi opening sempat lompat ya di 0,60% atau naik di 6.929 dan sekaligus ini jadi harga high pada perdagangan Senin hari ini. Ini tidak lain karena memang hari ini berbarengan dengan listingnya saham brand ya, grupnya dari Barito Pacific. Jadi memang hari ini listingnya saham brand dan ditutup ARA naik 25%. Dan beberapa minggu yang lalu juga sudah saya sampaikan ya potensi brand untuk hari pertama ARA, dan sesuai prediksi saya bisa berhasil ARA untuk hari ini, dan saya juga menginformasikan ke grup saya bahwasanya ya beli brand nggak masalah, mungkin pakai size 10% dari modal gitu, karena memang lagi nge-hype banget di sektor ini gitu. Jadi hari tadi memang IPO brand sukses dan berhasil arah, happy cuan buat teman-teman semuanya. Dan sekaligus saham-saham komoditas, tentunya minyak ya, hari ini naik kenceng. Dan ini juga sesuai dengan prediksi saya. Tadi malam saya mereview mengenai pergerakan beberapa saham di sektor komoditas, terutama minyak. Karena memang minyak secara teknikal sempat terkoreksi dan kemudian mantul dari harga 82 ya. Dan kemudian kalau kita melihat eh, panasnya perang antara Israel dengan Hamas dan Palestina memang menyulut harga migas gitu ya teman-teman ya. Sentimennya kurang lebih secara global seperti itu. Dan kalau kita melihat secara indeks di kita ya cenderung bergerak downtrend ya, masih cenderung sideways di sini. Terlihat MACD histogramnya masih negatif berwarna biru dan cenderung distribusi. Dan ini juga sejalan dan bergerak di bawah MA5 daily kalau kita lihat secara chart seperti itu. Dan untuk support IHSG masih berada di kisaran area 6.000 ya, 6.870 ya, sampai di sini 6.858 ya. Ini menjadi bottom support terdekat. Dan besok IHSG akan mencoba ngetes kembali di range area 6.900. Oke ya, itu mengenai review IHSG. Kita langsung aja membahas saham yang akan kita review malam hari ini. Dan sebelumnya saya ingatkan lagi ya, disclaimer, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Semua hanya semata-mata sebagai bahan edukasi teknikal analisis dan bandarmologi buat teman-teman semuanya. Dan segala resiko ditanggung oleh teman-teman semuanya. Oke, saham yang pertama ada MEDC, ada MDKA, ada ABMM, ada JSMR, ada ESA, ada SMGR, ada MAPI. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada sekitar 7 saham yang akan kita review malam hari ini. Yang pertama kita akan mereview saham MEDC. Jadi kemarin tadi malam ya, tepatnya sudah saya review ya, bahwasanya saham minyak besok berpotensi lompat, dan hari ini beneran lompat dan naik sempat high-nya tertinggi di 1490 atau naik 10,78%. Jadi happy cuan semuanya yang mungkin tadi malam ini ya melihat review saya di YouTube, happy cuan. Dan ini sekaligus juga meninggalkan gap ya yang cukup lebar di Medco. Menurut saya nggak cuma Medco aja, semua saham di sektor migas ya atau komoditas. Nah, ini rata-rata lompat semua. Sebut saja misal MEDC, kemudian Akra. Nah, ini Akra juga lompat, ada gap, kemudian
energi ya. Energi ini juga ada gap. Terus kemudian kita ngomong lagi saham lain Elsa. Nah, ini juga sama masih satu sektor ini juga ada gap. Jadi hampir semua saham di sektor minyak ada gap up yang cukup lebar hari ini karena emang panik buying yang cukup masif karena emang eh, panasnya harga minyak. Kalau kita melihat hari ini minyak menyentuh 4% ya kenaikan. Dan ini kemungkinan masih berlanjut karena memang eh, ketegangan antara Israel dan Hamas dan Palestina ini memang apa ya baru terjadi Sabtu kemarin dan ini juga mengingatkan kita pada saat Ukraina sama Rusia lagi bersih tegang gitu loh dan akhirnya menyulut harga minyak dan komoditas. Biasanya harga gold atau emas juga akan terkerek nanti. Nah, kita lihat MDKA, kemudian Antam juga ikut melompat ya, naik 7% hari ini, technical rebound, kemudian Antam juga seperti itu. Oke, kita kembali ke MEDC. Nah, bagaimana pergerakan MEDC ke depan? Kalau saya melihat ini secara daily chart memang masih terkoreksi ya, masih cenderung sideways gitu. Dan ini masih terlalu dini kalau kita bilang secara short term dia akan bergerak ke atas MA20 lagi. Nah, namun kalau kita lihat transaksi hari ini cukup masif, kenaikan volumenya mencapai 3 juta lot transaksi hari ini dan persentasenya 155% kenaikan volume dari hari sebelumnya dan kita lihat MACD-nya ini sudah bergerak ke atas walaupun ini masih negatif atau histogramnya masih cenderung menurun dan kalau kita melihat ini juga secara moving average sudah bergerak di atas MA5. Nah, tapi kalau kita melihat biasanya saham-saham minyak itu memang karakternya seperti itu. Biasanya kalau sudah terjadi panic buying, walaupun terjadi gap biasanya akan rally terus dan itu juga terjadi pada tahun 2007, 2008 ya pada saat itu sebelum krisis eee, subprime mortgage itu pada saat itu emang minyak naik gila-gilaan dan kalau misalnya minyak naik gila-gilaan itu ya seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya, susah. Komoditas tuh kalau sudah memang momentumnya bagus, kita mau antri aja susah. Jadi naiknya kenceng gitu loh. Jadi teman-teman ya ya istilahnya jangan ini ya, jangan istilahnya jangan nungguin gitu loh. Kalau misalnya momentumnya dapat langsung hajar aja. Kalau ragu bisa hajar pakai money management. Mungkin bisa 5% modal dulu seperti itu. Nah, ini juga MEDC beberapa bulan yang lalu dari bulan 7 ya saya rekomendasikan buy dan kemarin waktu technical rebound sudah saya rekomendasikan buy kembali ya mulai per hari ini. Dan ini bisa saja melanjutkan tren kenaikan kembali karena kalau kita melihat di sini juga ada gap MEDC. Nah, ini juga belum ketutup. Gapnya ini cukup lebar di sini ya. Ini belum ketutup sama sekali dari tahun lalu ya. Memang sejarahnya memang tidak ada 100% gap itu selalu ketutup. Jadi ya mungkin kalau kita ukur dengan persentase mungkin bisa aja 80% sampai 90% gap tertutup. Tapi tidak tidak ada yang menyatakan gap 100% tertutup. Berdasarkan historikalnya seperti itu secara data. Nah, kita melihat di sini bahwasannya si MEDC ini memang meninggalkan gap. Tapi kalau misalnya besok ternyata harga emasnya, maksud saya harga minyaknya lompat lagi, ya bisa saja dia langsung kembali uptrend dan mencoba menembus resisten all time high di 1705. Karena sudah saya sudah saya infokan berkali-kali ya, MEDC ini dia strong bullish karena kita lihat weekly chartnya bullish ya, weekly chartnya bullish, monthly chartnya juga bullish gitu loh. Nah ini kita lihat barnya baru dua bar ini ya ke atas untuk monthly chartnya. Jadi masih panjang nih perjalanan MEDC ini untuk bullish masih panjang teman-teman. Jadi memang kalau kemarin teman-teman terjadi panik selling di sini ya memang sudah rally cukup panjang dari sini ke sini ya. Nah, ini wajar terjadi koreksi minor di dalam time frame daily chart gitu loh. Cuman kalau teman-teman swing menengah, ya teman-teman harus compare juga dengan weekly chart sama monthly chart gitu loh. Nggak bisa teman-teman cuma ngelihat daily chart terus menyatakan bahwasannya saham ini downtrend tuh nggak bisa gitu loh.
Jadi kita harus compare dengan time frame yang lebih panjang lagi gitu teman-teman. Dan ini kalau kita lihat resistnya kisaran ini ya. Nah, ini resist terdekat kisaran ini harusnya range area 1490 dan 1500. Nah, terbukti tadi high-nya 1490 gagal tembus ya. Kalau misalnya besok bisa lewat 1500, dia akan mencoba bergerak di 1550 sampai 1600. Ini juga ada gap tipis di sini. Nah, tapi ya saya berharapnya nih saham besok bisa kebanting dulu paling nggak nutup gap di sini. Jadi kenaikannya biar dia perfect kayak gitu. Ya, saya berharapnya seperti itu ya. Cuman kan istilahnya kita sebagai investor tidak boleh berharap ke market gitu loh. Baik maupun turun maupun naik. Kadang kita udah berharap banget saham ini turun dengan target yang sesuai kita inginkan, ternyata dia balik kencang lagi naik. Kita malah nggak dapat barang. Terkadang juga kita berharap saham ini supaya naik signifikan sesuai target kita, ternyata nggak nyampe. Nah, ya tentunya teman-teman harus pasang target take profit-nya berapa, ya secara swing berapa, target stop loss-nya berapa, seperti itu. Oke ya, ini mengenai MEDC ya. Kita lihat secara bandarmologi ya untuk MEDC. Nah, ada PD, NI, BB ya. Akumulasinya kencang nih, 494.000 lot, 291.000 lot, dan 203.000 lot. Dan yang jual di sini ada BK. Ini asing lumayan masif ya jualnya ya. Kita lihat ya. Iya benar. Jadi asingnya lumayan masif nih jual. Ya kemungkinan panik buying yang terjadi di sektor minyak ini, terutama di Medco, ini jadi apa ya? Jadi ajang kesempatan buat asing untuk jualan gitu loh. Nah, karena memang sebelumnya pernah akumulasi segini ya, 114 miliar. Ya, jadi sebetulnya kalau ngelihat net sell asing segini, harusnya besok merah dulu nih, harusnya merah dulu, nutup gap dulu, terus habis itu bisa rally lagi. Nah, kalaupun misalnya merah, ya teman-teman bisa ambil kesempatan untuk buy on weakness. Nah, titiknya di sini ya, titiknya di sini. Nah, 13.450 ya, atau 13.45 sampai di sini. Nah, ini range titiknya nih. Jadi base buy-nya di sini. Kalau kata saya base buy-nya di sini ya, gitu. Nah, ini ada support juga di sini. Oke ya teman-teman ya, itu mengenai MEDC. Kita langsung aja ke saham berikutnya yaitu MDKA. Nah, MDKA ini kemarin ada yang tanya di grup saya, pendapat MDKA gimana? Saya ngomong MDKA ini kita lihat secara weekly bakal mencoba ngetes ke area di sini 2400. Beneran, beneran akhirnya. Ini tanya pada ini ya, dia tanya pada saat sebelum 2400 masih area 3000. Saya ngomong sudah ke area 2400. Nah, kita melihat eh, seminggu kemudian sahamnya turun ke 2380 low-nya. Ya, jadi ini saham sebetulnya downtrend banget ya saham MDKA ini. Secara daily chart juga downtrend, secara weekly chart ini juga downtrend ya. Ini downtrend parah. Nah, ini downtrend parah. Ini kalau kita tarik lagi untuk ke sini ini juga sama downtrend parah ya. Nah, tapi kalau kita melihat dengan pola ini gambarnya untuk MEDC ya. Nah, ini ada potensi nih dia dia mantul ke atas lagi. Nah, dia ada potensi mantul ke atas lagi ke sini ke 3000 gitu. Nah, supaya down channelnya ini bisa apa ya? Bisa sempurna gitu loh. Nah, harusnya dia ada mantul ke sini dulu sebelum dia turun ke bawah lagi gitu loh. Nah, cuman sekali lagi nih saham ya apa namanya? Agak beresiko ya untuk swing. Jadi cocoknya mungkin untuk day trading aja. Cocoknya untuk day trading. Ngikutin pola aja. Jadi kalau misalnya besok bid overnya rame, dia ditarik lagi, digoreng, ya teman-teman bisa ikut karena secara momentum RSI juga ini sudah oversold atau di bawah gitu loh. Dan ini menunjukkan sinyal buy. Tapi secara trendline masih downtrend ya, baik daily, weekly, ataupun monthly. Jadi saham ini tidak saya sarankan untuk
nge-swing gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau coba investasi, ya bisa dipertimbangkan lagi, bisa dilihat dulu fundamentalnya gimana gitu. Nah, itu tentunya beda strategi juga gitu loh. Nah, ini targetnya kemana? Nah, ini daily chartnya, ini technical rebound. Nah, kemungkinan target resistnya ke sini teman-teman. Nah, 2850 ini yang harus dicapai paling dekat 2700. Nah, ini untuk MDKA ya. Nah, stop loss-nya di mana? Kalau saham ini bergerak turun lagi di bawah 2400 ini bisa mencoba downtrend-nya lebih ekstrim. Kalau 2380 ketembus lagi, dia bisa turun sampai ini. Nah, ini 2400 bisa turun ke sini. Nah, ini berarti kisaran 2120 ya. Jadi kalau 2380 kejebol, dia bisa ke sini lagi gitu. Itu sih. Jadi tidak direkomendasikan untuk swing, tapi boleh untuk day trading maupun scalping. Lihat perdagangan besok, kalau dia gerak, teman-teman bisa ikut entry. Oke ya. Oke, saya rasa MDKA cukup ya, teman-teman ya. Kita langsung aja ke saham berikutnya, yaitu ABMM. Nah, ABMM ini kelihatannya malah dia mencoba untuk kembali ke jalur uptrend-nya lagi. Karena ini udah 3 candle ya, 3 candle berhasil ditutup positif atau hijau. Kemudian kalau kita tarik garis di sini, nah dia sudah mulai keluar dari down channel-nya dia ya, secara short term ya, secara short term dia udah keluar. Terus kemudian saham ini kalau kita lihat di sini volumenya naik ya 1297%. Kemudian ini untuk momentumnya juga sudah menunjukkan sinyal buy ke atas ya. Kemudian kalau dari sisi MACD ini juga sudah mendekati golden cross gitu ya teman-teman. Dan kalau kita lihat weekly chart-nya ini masih uptrend ya, weekly chart-nya masih bullish ya. Jadi kalau kita tarik garis, mayor trend-nya ini masih bullish. Jadi masih aman gitu ya. Nah, terus kalau kita lihat weekly chart, maaf monthly chart-nya ini juga masih bullish di atas moving average MA5 monthly ya. Jadi ini masih bullish. Targetnya ya ke sini nanti ya, 4200 sampai 4400. 4460 itu ya target resistnya. Nah, saham ini bisa dipertimbangkan untuk swing, apalagi saham ini kalau misalnya bisa breakout dari 4190 ini akan cukup bagus ya, bisa ngetes area ini bahkan area ini. Nah, kalau bisa breakout ke sini itu cukup bagus. Nah, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya kalau saham ini turun dari ini. Ini support terdekat, kalau jebol dari sini, teman-teman bisa stop loss dulu. 3850. Kalau turun di bawah 3850, teman-teman bisa stop loss dulu. Itu ya. Nah, kita lihat secara bandarmologi di sini. Nah, yang akumulasi AKBK ya. Yang jualan GR. Nah, kita lihat kayaknya lumayan masif nih AK sama BK. ABMM. Nah, 16 miliar hari ini akumulasi. Ini adalah akumulasi terbesar sejak bulan Juli ya. Akumulasi terbesar sejak bulan Juli. Nah, ini. Oke ya teman-teman ya. Saham ini menarik ini. Jadi mungkin boleh dicermati lagi nih untuk ABMM. Oke, berikutnya ada JSMR, Jasa Marga. Ya, Jasa Marga ini adalah blue chip-nya jalan tol ya, blue chip-nya jalan tol. Kalau kita lihat secara daily chart ini juga bullish ya, juga bullish dan kita melihat supportnya di sini ya, kemarin bisa terjadi rejection support di sini. Di bawah 4000 terjadi mantul ya rejection support dan hari ini berhasil technical rebound mencoba bergerak di atas MA5 daily ya dan ini akan mencoba ngetes area ini ya. Nah, ini kalau tembus 4330 ya. Kalau tembus dia mencoba ke area 4500 gitu ya. Dan kalau kita lihat secara MACD ini sudah bergerak ke atas walaupun masih
distribusi, histogramnya masih negatif tapi sudah bergerak ke atas ya. Terus kemudian dari sisi momentumnya ini sudah menunjukkan signal buy, ditandai dengan panah warna merah bergerak ke atas. Dan kita lihat secara weekly chart ini juga sama ya. Ini sudah keluar dari down channelnya. Kemarin juga sepertinya seingat saya sudah saya share juga di grup saya ya. Nah, ini udah keluar. Ini downtrend yang cukup parah dari 2019, maaf dari 2018. Jadi udah berapa ya? Udah sekitar 1, 2, 3, 4 tahun bahkan 5 tahun dia downtrend dan akhirnya berhasil bullish dan ini masih berlanjut teman-teman gitu loh. Nah, saham ini cocok untuk swing ya. BMM, JSMR bisa dicermati untuk ancang-ancang atau ambil posisi swing teman-teman. Oke, kita lihat secara bandanologi untuk JSMR di sini yang akumulasi ZP, kemudian yang buang sisi. Kalau kita lihat di sini, nah asing akumulasi cukup masif teman-teman ya. Nah lihat tuh, gede terus akumulasi. Nah, walaupun sahamnya turun, diakumulasi terus gitu loh. Dibanting lokal, diakumulasi terus oleh asing. Jadi saham ini cukup bagus ya kalau saya lihat. Apalagi sekarang COVID udah selesai, ya traveling, transportasi kemana-mana, macet ya, jalan tol rame lagi, ya bisa saja ini juga sebagai pendapatan pundi-pundi dari jasa marga gitu ya. Oke, saya rasa jasa marga cukup, kita langsung aja ke ESA. Hari ini banyak sekali ya saham-saham blue chip ya. ESA. Nah, ESA ini juga beberapa waktu lalu saya rekomendasiin ya di grup untuk swing ya, swing pendek dan berhasil kena target di 800 ya. Nah, nutup gap di sini. Nah, cuman terjadi dua kali double top mungkin ya. Ini kelihatan kelihatan double top tapi belum terbentuk sempurna. Kemudian turun ya karena memang nggak kuat 800 nggak kuat. Harusnya targetnya bisa ke sini turun dan 2 hari terakhir bisa technical rebound dan hari ini juga sama ya saya seperti saham migas yang lain hari ini terjadi lompatan gap yang cukup masif juga gede gitu ya. Nah, paling bagus sih sebetulnya dia nutup gap dulu baru jalan. Cuman kalau ngelihat kenaikan hari ini 11% ya, sepertinya dia langsung rally besok ya. Kalaupun naik dia langsung naik ke 800. Kalaupun terjadi koreksi ya dia nggak apa ya sulit sekali kalau udah naik 11% dia langsung turun lagi nutup gapnya secara langsung gitu. Mungkin biasanya ada koreksi-koreksi kecil gitu loh untuk nutup gapnya. Jadi teman-teman bisa pantau karena ini saham ini secara short term masih bullish. Nah ini ya kena support mantul, kena support mantul, kena support mantul gitu ya teman-teman ya. Ini chartnya cukup cantik nih ESA gitu. Oke, tapi dari sisi MACD memang di sini masih fase distribusi, histogramnya masih negatif dan ini momentumnya hampir golden cross gitu ya. Oke, kalau kita weekly chartnya kita lihat ya ini masih downtrend weekly chartnya. Cuman ya sudah mencoba mau untuk kembali ke jalur uptrend. Oke, yang akumulasi kita lihat ya untuk ESA AKA ya akumulasi cukup gede 100.000 lot 104.000 lot maksud saya yang buang YP 105.000 lot ya dan kita lihat nah ESA ini kita lihat ya ini chart dari foreign inflow. Nah ini kelihatan sekali asing mulai akumulasi cukup gede. Nah asing hari ini akumulasi 19 miliar ya. AK tepatnya ya. AK akumulasi 19 miliar. Dan ini akumulasi terbesar sejak bulan Juli. Oke ya. Saya rasa ESA cukup ya. Kita langsung aja ke SMGR. Nah, ini juga blue chip lagi. Ya, blue chip lagi. Kita melihat SMGR ini juga sama ya.
trennya kemarin sempat downtrend ya secara short term dan 2 hari terakhir ini berhasil technical rebound. Nah, kalau kita lihat dari sisi weekly chart-nya, ini masih downtrend teman-teman ya. Ini masih downtrend, cuman sudah kelihatannya sudah mulai sideways ya. Dan ini berhasil technical rebound. Kita melihat ini secara momentum udah cukup murah karena ini udah oversold dan bergerak ke atas. Namun kalau dari sisi MACD-nya memang masih belum golden cross ya. Jadi kalau secara short term mungkin kita coba day trading. Nah, trading sehari 2 hari mungkin maybe ini saham masih punya potensi ya. Karena ya kita lihat secara momentum dia sudah bergerak ke atas. Nah, ini sudah kebentuk resist ya. Ini support yang 8 hari ditembus dan jadi resist sekarang. Kalau misalnya besok bisa jebol, dia akan bergerak mencoba ke 6.900. Jadi ada potensi upside sekitar 5%, 4,5%. Nah, ini untuk kategori saham blue chip 4,5% ini lumayan gede gitu. Tentunya teman-teman bisa pakai size lot yang lebih besar kalau kita trade di saham blue chip. Dan tentunya lebih ada rasa aman karena nggak terlalu volatilitas dibanding kita trade di second liner maupun third liner gitu teman-teman. Oke, terus untuk stop loss-nya di harga berapa? Nah, kalau kita melihat di sini ada candle ya, di sini ada candle. Nah, di sini ya. Nah, 6.500 ke bawah ini bisa teman-teman stop loss. Atau ini terlalu deket sih kalau saya rasa ya. 6.400 ke bawah ini bisa. Nah, area ini ke bawah bisa di stop loss. Nah, targetnya ke sini. Swing pendek ya, ini lebih cocok ke swing pendek ya, kurang lebih 1 minggu lah gitu. Kalau nggak sampai 1 minggu besok ternyata udah naik ya bisa langsung jual istilahnya gitu. Oke teman-teman ya, SMGR kita lihat nih yang akumulasi siapa. Oh juga di akumulasi asing cukup gede ya hari ini ya. Kita lihat ada U ya yang akumulasi cukup gede, cukup masif. Dan ini akumulasi terbesar sejak awal September kemarin ya. Ini terakhir akumulasi segini. Oke, serasa SMGR cukup, kita langsung aja ke MAPI. MAPI, ini kemarin saya rekomendasiin ya. Kemarin malam saya review ya, dan benar juga dia profit taking wajar kena MA5. Sepertinya besok akan rebound karena hari ini sudah ngetes ke area MA5 dan ini membentuk candle seperti hammer ya ini ya. Walaupun hammernya warna merah. Nah, ini saya lihat trennya udah keluar ya. Ini masih potensi reversal gitu ya, mau menuju reversal. Nah, targetnya kalau misalnya besok bisa lewat 2000 ya, dia bakal ke sini ya, 2070. Oke ya, itu target terdekat. Stop loss-nya kalau misalnya saham ini turun, teman-teman bisa stop loss di bawah 1900. Nah, di bawah sini teman-teman bisa stop loss. Ini juga kelihatannya swing pendek ya. Swing pendek bisa. Oke, saya rasa sudah cukup ya, sudah semua yang kita bahas malam hari ini. Yang pertama ada Medco atau MEDC, ada MDKA, ada BBM, ada JSMR, ada ESA, ada SMGR, dan MAPI. Dan sekali lagi yang saya review malam hari ini sifatnya disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Semuanya hanya semata-mata sebagai bahan teknikal edukasi teknikal analisis dan bandarmologi. Jika teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset Sekuritas, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Akan ada banyak benefit seperti grup, bimbingan, mentoring, live trading, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.